Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita percaya bahwa kita akan menerima hal-hal yang baru pada pagi hari ini. Amin. Kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberikan anugerahnya bagi setiap kita. Dan lebih baik juga Bapak Ibu yang di rumah boleh bergabung di tempat ini sehingga kita boleh bersekutu bersama-sama memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Dalam satu dalam dua. Inilah sembah syukur kami kepada Tuhan. Kami syukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di gereja ini, baik pun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami ingin membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Allah yang berkuasa atas hidup kami. Allah bertatah di atas segala pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Dan terlebih ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Ida sekali lagi, biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terlebih ketika kami menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus, kuduskan dan siapkan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jiwaku tenang di hadirat
persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sebab anugerahnya yang menghidupkan kita hingga saat ini. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan selalu ada, selalu kita rasakan setiap hari. Cuma Tuhan yang merasakan anugerah Tuhan hingga saat ini. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semuanya kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Sebab anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah, kami rasakan anugerah-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan jamahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sebab anugerah Engkau Tuhan, kami boleh layak Tuhan memuji Engkau, bersekutu di tempat ini Tuhan. Hanya anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, 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 Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu,
Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber anugerah kami. Kami mau lebih lagi bersorak-sorak di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji bersama-sama. Kami mau memuji kemurahan-Mu. Kami memuji kebaikan-Mu bagi setiap kami. Yang siap untuk memuji Tuhan, kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita katakan bahwa Yesus kita dahsyat, amin. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Siapa dia? Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sebab Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang terhebat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Kita mau katakan bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Buat kita melihat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat.
disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa dia? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Hey. Mari kita yang menyatakan, yang melihat kebaikan Tuhan, kedahsyatannya Tuhan, mari kita katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, amin. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Puji nama Tuhan. Allah kita dahsyat. Coba Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Yesus sayang, Dia Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku, Dia sayang padaku. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Anak-anak kami Tuhan boleh datang di ibadah Awesome Kids ini Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak kami ini Tuhan Yesus, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan di sepanjang usia mereka Tuhan. Kau berkati masa depan yang kebaik Kau berikan kepada anak-anak kami ya Bapa. Dijaga, dilindungi Tuhan dimanapun anak-anak kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kakak trainer Tuhan yang akan membimbing mereka pada pagi hari ini Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Diberkati Tuhan Yesus, diberikan hikmat, roh hikmat ada pada kakak trainer Tuhan Yesus untuk mengajar mendidik anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kedua orang tua juga Tuhan, anak-anak kami ini Tuhan diberkati, apapun yang dilakukan dikerjakan Kau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk masuki kebenaran firman Tuhan.
ajaib Engkau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menelan diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke takhta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau Tuhan, kami rasakan setiap hari Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menelan diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke takhta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Engkau Yesus, oh Yesus sahabatku. Inilah kami Tuhan. Oh, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur
Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya. Kita berdoa. Sungguh ini juga merupakan pengakuan iman kami. Kami tahu, kami sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin Tuhan, kejadian kami dahsyat dan ajaib. Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa atas kehidupan kami. Dan itu yang kami terus lihat, kami saksikan dan kami alami. Betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Di minggu pertama di bulan yang baru di tahun 2023 ini. Semua karena anugerah Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kami akan merenungkan kembali firman Tuhan. Itu sebabnya urapi setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak lalu dengan begitu saja. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita angkat Alkitab, Bapak Ibu silakan duduk dulu. Ya, haleluya. Hari ini Glow Cibubur akan menetapkan pengurus yang baru, ya, pengurus jemaat atau manajemen. Dan kita mengikuti pusat. Ya, kalau pusat tuh harusnya hari Sabtu kemarin karena Bapak Gembala senior pastor kita kebetulan ada pelayanan di Manokwari dan dia sudah pulang tadi malam. Jadi untuk pusat nanti manajemennya mereka dilantik hari Sabtu minggu depan, ya. Nah, Glow Cibubur mendahului yang pusat, ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan, saya memanggil, silakan kembali dong para singer. Tim profetik. Oh iya. Baik, jadi Bapak Ibu perlu ketahui, jemaat perlu ketahui bahwa pengurus yang akan kita doakan bersama adalah hasil dari pemilihan, ya, dari perwakilan jemaat, kemudian mereka memilih secara demokrasi, ya, dan terpilih nama-nama yang saya akan sebutkan satu persatu. Jadi saya memanggil PDP Fani Ronald Rengku sebagai ketua untuk ke depan. Gak apa-apa, nanti habis ibadah adik boleh main. Setelah ini ya. Oke. Kemudian Bapak Anton Cahyadi Marbun sebagai wakil ketua, dipersilakan. Kemudian sekretaris 1 Ibu Livana Meriam Sangian. Kemudian Bapak Julius Roti sebagai sekretaris 2. Kemudian saya memanggil Ibu Lydia Meta Tuilan sebagai bendahara 1. Nah, ini wajah-wajahnya Bapak Ibu. Kemudian Ibu Erdina Nenggolan sebagai bendahara 2. Nah, jadi yang pengurus lama
karena COVID ya, kita perpanjang secara otomatis, dan inilah pengurus baru. Baik, saya akan membacakan surat keputusan. Surat keputusan Gembala Gereja Bethel Indonesia Glow Cibubur Community nomor 01/SK/GBI strip GCC/5 Romawi /2023 tentang pengurus jemaat atau manajemen GBI Glow Cibubur Community periode 2023 sampai 2025. Dengan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Cibubur Community memutuskan, menetapkan, menimbang satu, bahwa demi tercapainya visi dan misi GBI Glow Cibubur Community. Dua, bahwa untuk itu perlu mengangkat dan menetapkan pengurus jemaat atau tim manajemen GBI Glow Cibubur Community. Dan ketiga, bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu dibuatkan penetapan dalam surat keputusan. Mengingat 1. Tata tertib Gereja Bethel Indonesia tahun 2021 bab 2 pasal 5 ayat 2 bahwa gembala jemaat lokal GBI membentuk pengurus jemaat secara otonom. Kedua, tata tertib Gereja Bethel Indonesia tahun 2021 bab 2 pasal 5 ayat 4 bahwa gembala jemaat lokal GBI berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus jemaat atau manajemen lokal GBI yang dipimpinnya serta menetapkan masa baktinya. Memperhatikan hasil keputusan bersama secara demokrasi oleh perwakilan jemaat yang ditunjuk oleh gembala pada tanggal 30 April 2023 di Gedung Gereja Komplek Concordia Trafalgar, Blok SRC 15 Kota Wisata Jawa Barat. Memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat PDP Fani Ronald Rengku sebagai ketua. Kedua, Anton Cahyadi Marbun sebagai wakil ketua. 3. Livana Meriam Sangian sebagai sekretaris 1. Yulis Roti sebagai sekretaris 2. Lydia Metatwilan sebagai bendahara 1. Erdina Nenggolan sebagai bendahara 2. Terhitung sejak tanggal 1 Mei 2023. Kedua, mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati arahan yang diberikan oleh gembala. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan dapat diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 1 Mei 2023, Pendeta Dr. Indra Sigarlaki, ST MTH, Gembala GBI Glow Cibubur Community. Selanjutnya saya persilakan Bapak Fani Ronald Rengku untuk membacakan janji pelayan Tuhan, nanti diikuti oleh yang lain. Dipersilakan. Janji pengurus Jemaat Tuhan GBI Glow Fellowship Center. Janji pengurus Jemaat Tuhan GBI Glow Fellowship Center. Di dalam kemuliaan hadirat Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan di hadapan persekutuan jemaat sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Inilah kami hamba-hambamu yang terpanggil menyatakan kesediaan menerima dan memenuhi tanggung jawab serta panggilan Allah selaku pengerja pelayan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Cibubur. Pertama, kami mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan Yesuslah Gembala Agung yang telah memanggil dan memilih kami. Kami percaya
kami diberkati dan kami dimampukan oleh Allah, bahkan kami mengerti kuasa serta otoritas yang ada di dalam diri kami. Ketiga, dalam tuntunan Roh Kudus kami bekerja dan melayani untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih, dengan senantiasa berpegang teguh pada firman Allah dan memelihara iman dalam hati nurani yang suci. Keempat, kami mengutamakan kerjasama untuk melakukan yang terbaik, siap berkorban, serta tulus dan jujur. Kelima, kami senantiasa memelihara kepekaan roh, kelembutan hati, ketegaran jiwa, kekudusan hidup dan sukacita. Keenam, kami siap memberi hidup kami untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Gembala Agung kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya jemput para jemaat bangkit berdiri. Kita akan mendoakan. Bangkit berdiri. Mari kita berdoa buat saudara-saudara kita yang Tuhan percayakan untuk mengurus segala sesuatu di gereja ini 2023 sampai 2025. Kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kanan kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang di depan. Kita berdoa. Bapa di surga, di hadapan kami adalah hamba-hamba-Mu yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi pengurus jemaat atau manajemen gerejamu di Glow Cibubur ini ya Tuhan, periode tahun 2023-2025. Sebagai hamba Tuhan bersama jemaat-Mu, kami angkat tangan kami menopang doa buat hamba-hamba-Mu ini yang di depan kami. Mereka yang telah mengucapkan janji mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan para jemaat. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati dan memperlengkapi hamba-hamba-Mu ini dengan kuasa dan urapan sorgawi, sehingga mereka dapat bekerja dengan hikmat daripada Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan tekad yang kuat, roh yang selalu menyala-nyala untuk memajukan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan menolong dan memampukan mereka dalam menyusun program-program dan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu persatukan mereka dengan satu roh, satu visi untuk dapat bekerja sama dengan baik demi memajukan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu Gembala akan menyematkan toga satu persatu. Secara filosofis toga ini adalah kuk pelayanan. Ya. Jadi mulai
hari ini mereka mengemban tugas dari Tuhan untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari pengurus jemaat yang baru. Dipersilakan kembali ke tempat. Haleluya. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus ada Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya.
Wow, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah kenal ya, baik yang ada di rumah juga, yang mengikuti lewat Facebook. Nah, inilah pengurus-pengurus kita ya, periode 2023-2025. Ya, mereka juga manusia biasa seperti kita, tidak luput juga dari kesalahan. Ya, kita tetap terus topang dalam doa ya, sehingga mereka boleh bekerja dengan maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, hari ini saya mau bicara tentang Yesusku dahsyat luar biasa. Amin. Siapa yang percaya Yesus kita dahsyat luar biasa? Ya, amin. Yesusku dahsyat luar biasa. Kiki tanya, Pak Gembala, temanya apa? Karena mau disesuaikan dengan lagu. Tanpa pikir panjang saya langsung jawab Kiki. Yesusku dahsyat luar biasa. Haleluya. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Karena bagi saya kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, itu karena dia dahsyat. Amin. Semua nabi, tokoh agama, pelayanannya selesai sampai pada kematiannya. Tetapi Yesus kita luar biasa ya. Dia bangkit dari kematian, dia kalahkan maut ya. Sehingga pertanyaan orang, kenapa Yesus harus bangkit? Mati sudah cukup ya. Karena dia kan berkata, ya Paulus bilang, wah dia mati satu kali untuk selamat. Udah mati aja gak usah bangkit. Tetapi Yesus harus bangkit karena dia mengalahkan maut saudara. Nah, supaya dosa kita, ya dia menyelamatkan kita dari dosa kita. Supaya kita mau tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Nah hari ini kita mau lihat betapa Yesus begitu dahsyat ya. Lewat peristiwa Alkitab. Kalau kita ada dalam periode 2000 tahun yang lalu, ya ini masa-masa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ya. Nanti tanggal 12 kalau tidak salah ya, 18 kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jadi selama 40 hari beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan itu sebabnya kita mau melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita, Tuhan yang hidup itu bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Ya. Ini peristiwa tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Saya akan bacakan bagi kita semua dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada sesama murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya, mereka bercakap-cakap tentang kubur kosong. Ya, mereka ada di suatu rumah yang pintunya terkunci. Ya. Jadi bukan pintu yang tertutup. Saya pelajari dalam Yohanes di sana dikatakan bahwa mereka ada di rumah dengan pintu yang terkunci. Bukan tertutup, terkunci artinya wah benar-benar entah mungkin ada gemboknya atau apanya gitu kan. Benar-benar terkunci. Jadi orang yang dari luar gak bisa masuk, yang dari dalam juga gak bisa keluar. Pintu yang terkunci. Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi
semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat selanjutnya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 49 saya ulangi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari bacaan ini saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat luar biasa. Amin. Bahkan kehadiran Yesus di dunia itu juga dahsyat. Itu sebabnya dia dikatakan Tuhan karena dia lahir dari seorang manusia, perawan Maria, ya, tanpa bersetubuh dengan pria, ya, melahirkan bayi Yesus. Bagi saya kelahiran Yesus dahsyat. Nah, itu sebabnya dia adalah Tuhan. Amin. Tuhan bisa melakukan apa saja, saudara. Tuhan bisa jadi apa saja, ya. Dan Tuhan ketika Tuhan mau menjadi manusia, ya, Tuhan bisa lahir dalam rahim wanita tanpa bersetubuh wanita itu dengan pria. Karena dia Tuhan. Amin. Bahkan kalau kita belajar dalam Alkitab, masa remajanya dia, masa kanak-kanaknya, dia bisa berdebat dengan ahli-ahli Taurat di Bait Allah. Apalagi dalam pelayanannya, ya, kita tahu bersama. Pelayanan Yesus begitu luar biasa, dahsyat luar biasa, yang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan, yang buta sejak lahir, ya, dicelikkan. Wanita pendarahan 12 tahun, ya, bisa sembuh. Bahkan badai angin ribut di Danau Galilea dia bisa teduhkan, dia penguasa alam, dia begitu dahsyat, saudara. Nah, hari ini kita mau diingatkan tentang kedahsyatan Tuhan lewat peristiwa penampakan Yesus kepada murid-murid. Yang pertama, saudara, bukti kedahsyatan Tuhan Yesus. Saya garis bawahi yang pertama adalah bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Amin. Dan maha tahu, dia omnipresent dan dia omniscience. Saudara bayangkan mereka ada di rumah yang terkunci. Karena mereka ketakutan. Ya, karena baru 3 hari lalu Tuhan Yesus mati. Ya, mungkin, wah, ini prajurit-prajurit akan mencari murid-murid untuk menangkap mereka, saudara. Di dalam rumah yang terkunci, tiba-tiba Yesus bisa ada di tengah-tengah mereka. Ya. Alkitab nggak catat bahwa tiba-tiba ada yang ketok pintu, shalom, shalom, anybody home, ya kan? Tidak, saudara. Atau Alkitab catat, tiba-tiba Yesus masuk dari jendela, nggak ada, saudara. Ya, terus tiba-tiba Petrus, wow, Jesus, wah, guru, dari mana aja? Wah. Lalu Yesus menjawab, lebay lu, katanya kan? Iya, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Yesus benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Dia bisa menembus ruang, ya, menembus dinding-dinding batu. Saya simpulkan, saudara, Yesus kita itu maha hadir. Amin. Dia bisa hadir di mana saja, saudara. Di pintu-pintu yang tertutup, di kamar-kamar saudara yang tertutup, Yesus bisa ada di sana. Karena dia maha hadir, makanya dia maha tahu. Amin. Kenapa dia maha tahu? Ya karena dia hadir, dia ada. Dia ada di kehidupan kita. Kemanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Karena Tuhan ada di sana, Tuhan maha tahu kehidupan kita. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Apapun masalah kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan dan Tuhan tahu apa yang kita gumuli. Amin. Apa yang kita tangisi, apa yang kita selalu serukan dalam doa-doa kita, jeritan hati kita,
Tuhan tahu. Karena dia maha hadir, dia hadir di setiap kehidupan kita. Setiap detik Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Amin. Makanya saudara kasih dalam Tuhan. Karena dia maha hadir, dia juga maha tahu. Tetapi persoalannya seringkali kita lupa. Kita cuma ingat kalau Tuhan hadir ketika kita ada masalah. Kita lupa bahwa Tuhan juga hadir ketika kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, kita harus memahami makna omnipresent ini dalam segenap kehidupan kita. Tuhan bukan hanya ada saat kita dalam keadaan sulit, ya. Tuhan bukan ada saat kita dalam keadaan kesesakan. Dalam keadaan apapun. Waktu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan menangis lihat kita. Tuhan tahu, Tuhan sedih. Saudara. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Ini harus kita pahami. Apapun yang saudara perbuat, hanya engkau, Tuhan, dan setan yang tahu. Amin. Nah, itu sebabnya jaga sikapmu. Jaga hatimu. Karena Tuhan sangat mengenal hati. Amin. Jaga sikapmu. Jaga hatimu. Masa depan kita ditentukan bagaimana kita hari ini. Masa depan kita ditentukan sikap hati kita kepada Tuhan hari ini. Masa depan kita ditentukan iman kita hari ini kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap hari, day by day, kita harus menjaga hati dan sikap kita. Amin. Tuhan gak melihat masa lalu kita. Ya. Tuhan gak peduli dengan masa lalu kita. Asalkan kita sudah bertobat, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya. Mau melakukan kehendaknya Tuhan, gak peduli dengan masa lalu kita. Bahkan semerah apapun dosa kita, Tuhan putihkan. Ya. Yang Tuhan lihat hari ini. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita, dalam kesulitan-kesulitan kita? Ya. Apakah kita selalu mengandalkan Dia? Itu yang Tuhan lihat. Karena banyak orang ketika dia ada masalah, ya, dia lari, ya, dari masalah. Ya, dia cari, ya, mungkin ada yang narkoba, ada yang segala macam, ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan tahu. Ya. Kalau kita ada terus dalam keadaan seperti itu, saudara, masa depan kita akan rusak. Itu sebabnya peristiwa penampakan Tuhan Yesus itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu hadir di setiap kehidupan kita. Dan Dia Maha tahu. Amin. Yang kedua, saudara, bukti kedahsyatan Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 39 di sana dicatat, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Wah, Dia Tuhan yang dahsyat. Sudah mati 2 hari, saudara. Ya kan? Mungkin kalau manusia biasa sudah membusuk. Dia bangkit dengan tubuh yang sama sebagaimana Dia waktu disalib. Ada lubang paku, ya, di tangan dan kakinya. Lubang di jantungnya, ya. Waktu Dia ditikam dengan tombak. Dia Tuhan. Dia Maha Kuasa. Dia bisa bangkit. Dia bisa melakukan apapun, saudara. Dia Maha Kuasa. Apalagi dengan persoalan kita, saudara. Tuhan Maha Kuasa. Cuma seringkali saya mau ingatkan, ya. Banyak orang Kristen itu selalu cepat menyerah. Karena dia dengar pendeta bilang, wah, kalau ada masalah berserah. Berserah, betul. Banyak orang Kristen ketika ada masalah dia berserah, tapi dia gak melakukan apapun. Ya. Yang Tuhan mau kita juga berusaha, ya, keluar dari masalah kita. Ketika kita sudah mentok, baru kita angkat tangan, kita minta tolong Tuhan. Ya. Tentu waktu kita berusaha kita mengandalkan Tuhan.
Karena banyak orang ketika dia mengalami, aduh susah nih, udah aku berserah. Udah dia diam aja, gak ngapa-ngapain saudara. Ya. Tuhan betul maha kuasa. Tetapi Tuhan juga mau melihat upaya kita, usaha kita, kerja keras kita. Bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan mau lihat itu semua. Amin. Tuhan mampu melakukan apa saja. Yusuf ya, yang dihianati oleh kakak-kakaknya, kakak kandung. Tapi Tuhan maha kuasa, Tuhan bisa angkat dia jadi Perdana Menteri. Betul? Daud. Banyak sarjana Alkitab bilang dia itu gak diakui sama papa dan mamanya. Karena dalam Mazmur dikatakan sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Tuhan bisa angkat dia jadi raja. Ya. Apa yang gak bisa dibuat oleh Tuhan kepada kita? Dia maha kuasa. Dia powerful. Omnipotent. Apapun dia bisa lakukan. Para penjala ikan Tuhan pakai dahsyat luar biasa menjadi penginjil. Sampai hari ini kekristenan paling terbanyak di muka bumi. Mereka orang-orang biasa. Tuhan maha kuasa. Dia powerful. Amin. Itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan setiap masalah kita. Gak usah takut kita menghadapinya. Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Amin. Tuhan yang maha kuasa. Yang ketiga sudah kasih dalam Tuhan. Saya mengingatkan buat kita semua. Bahwa dia adalah Tuhan yang berjanji dan menggenapi firman-Nya. Ayat 44 katakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dalam kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya selalu yakin dan percaya. Firman Tuhan ya dan amin. Ya. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa janji Tuhan selalu dia genapi. Saudara, saya juga manusia biasa. Berkali-kali saya mengalami down. Ya. Berkali-kali saya mengalami nyaris putus asa, saudara. Ya. Meskipun saya seorang gembala. Saya juga manusia biasa. Berkali-kali saya kehilangan semangat dalam pelayanan. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Kalau kita baca ayat yang terakhir tadi, ayat yang terakhir bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus sebagai janji Bapa. Amin. Jadi waktu nanti Yesus naik ke surga, janjinya dia akan memberikan Roh Kudus. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya mengalami down, Roh Kudus selalu mengingatkan kepada saya. Itu yang saya langsung, wah memang Tuhan itu kalau berjanji gak pernah berdusta. Kalau janji Tuhan, Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Kalau Tuhan berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbahaya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu ya dan amin. Saya alami saudara. Kalau saya bisa bangkit semangat saya bisa bangkit dari ketika saya merasa down saudara. Bukan karena apa yang saya rindukan, apa yang mimpikan, saya harapkan itu terjadi, bukan. Karena ada kekuatan Roh Kudus yang menyemangati saya. Karena saya selalu ingat janji Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Amin. Sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Pada saat titik-titik di mana saya benar-benar hampir kehilangan pengharapan dalam hidup saya. Ya. Roh Kudus datang mengingatkan janji-janji Tuhan. Dan saya bangkit lagi, bersemangat lagi ya saudara untuk melayani Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, janji Tuhan yang dan amin. Jangan selalu kita berharap bahwa janji Tuhan itu selalu bicara tentang hal-hal materi. Ya. Tetapi spiritual itu yang perlu saudara. Ketika kita down kita dihibur, kita down kita dikuatkan.
Karena itu yang luar biasa. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita udah gak punya semangat, saudara, kita gak bisa lakukan apa-apa. Udah kehilangan semangat. Tapi Roh Kudus, buah-buah roh adalah satu sukacita. Itu yang memberikan semangat. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan ingat baik. Yesus kita dahsyat. Karena dia maha hadir. Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Sebesar apapun persoalan kita, Tuhan sanggup ya, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga, Yesus adalah Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya. Yang keempat, saudara, apa bukti kedahsyatan Tuhan? Saya simpulkan yang keempat, di dalam namanya ada pengampunan dosa. Ayat 40 dan lagi dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kenapa harus? Ya karena hanya di dalam namanya. Supaya semua manusia tahu bahwa hanya di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Karena pertobatan itu bicara tentang kekudusan. Kalau kita bicara tentang keselamatan, bicara tentang sorga, itu kita nggak bisa lepaskan dengan kekudusan. Karena Bapa adalah kudus. Bagaimana kita bisa kudus? Ya kita harus bertobat dulu. Amin. Nggak kita masih hidup, wah suka-suka, hidup duniawi itu, wah masuk surga. Memang lu ada orang dalam. Ya kan? Nggak bisa lah. Pertobatan itu memang jalannya, langkah awalnya. So kita memperoleh hidup yang kekal. Nah hanya di dalam nama Yesus. Itu sebabnya Petrus ketika dia menerima urapan Roh Kudus, waktu dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Apa yang Petrus katakan? Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Itu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hanya dia saudara satu-satunya yang sanggup menyelamatkan hidup saudara dan saya. Karena hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Ya, nabi-nabi lain tidak bisa mengampuni dosa. Hanya di dalam nama Yesus dosa kita diampuni. Amin. Itu sebabnya waktu kita berdoa, kita bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada pengampunan di sana. Yang kelima, yang terakhir saudara. Setelah itu kita akan menerima perjamuan kudus. Apa bukti kedahsyatan Tuhan Yesus? Yesus adalah Tuhan yang setia. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapa? Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia mati, dia pernah berkata kepada murid-muridnya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seperti yatim piatu. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia. Saya pelajari, saya renungkan. Kenapa Yesus berkali-kali harus menampakkan diri kepada murid-murid? Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Karena dia mau ada kedekatan dengan murid-muridnya. Amin. Dia gak mau putus hubungan saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan tuh punya inisiatif mau dekat dengan kita. Ya kan? Karena dia sudah berfirman bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Makanya ketika Yunus lari dari panggilan, Tuhan cari. Tuhan tangkap dia lewat pakai ikan paus, ya kan? Karena Tuhan setia. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari. Meskipun Tuhan tahu mereka ada di mana bersembunyi. Karena Tuhan gak mau kehilangan hubungan. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan selalu datang di tengah-tengah mereka. Menampakkan diri. Karena Tuhan mau ada hubungan yang lebih dekat. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan itu setia. Meskipun kadang-kadang kita gak setia. Hari ini ke gereja. Mungkin besok gak tahu. Kita sibuk yang lain. Tapi Tuhan tetap setia atas hidup saudara. Amin. Dia Tuhan yang setia. Itu suatu anugerah. Tuhan gak melihat siapa kita.
tapi Tuhan mau tetap setia sama kita. Amin. Itu sebabnya kita harus memberikan respek yang luar biasa kepada Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang sungguh sangat setia. Yang selalu mau dekat dengan kita. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah kita terus mau belajar mulai hari ini. Kita mau terus tetap setia. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Dalam doa-doamu. Dalam mesbah doa dalam keluarga. Ya. Bangun hubungan, bangun relationship dengan Tuhan. Lewat penyembahan-penyembahanmu. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Ingat saudara, Tuhan kita maha hadir dan maha tahu. Amin. Gak usah takut menghadapi kehidupan ini. Karena Tuhan tahu kesulitanmu, Tuhan tahu pergumulanmu. Dan dia Tuhan yang maha kuasa. Dia omnipoten yang sanggup melakukan yang tidak pernah kita lihat, kita pikirkan, bahkan kita pernah dengar. Tuhan bisa sediakan bagi kehidupan orang-orang yang mengasihi dia. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Yang selalu menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu, bahkan menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman hari ini. Sebentar kami akan menerima roti dan anggur. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan suci pada saat ini. Di minggu pertama di bulan kelima di tahun 2023 ini. Tuhan, hamba berdoa, layakan hamba. Ampuni setiap salah dan dosa hamba, istri hamba, bahkan anak-anak hamba. Bahkan Tuhan juga ampuni setiap dosa yang dilakukan oleh setiap hamba-hambamu, para pengerja. Bahkan setiap jemaatmu. Mungkin di hari-hari yang berlalu, di bulan-bulan yang berlalu. Hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan memohon dengan kerendahan hati kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami dan melayakan kami sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan suci ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan suci ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat pujian tubuhmu terpecah. Saya minta tugas terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah menyelamatkanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku
Jemput kita semua bangkit berdiri. Yang di bawah juga bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala, bersama-sama kita naikkan doa kita dan saudara mengikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Pegang cawan di tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala, bersama-sama kita berdoa. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus.
Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang melayakan kami Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah layakkan kami bersekutu dengan Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini boleh sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menolong, mendampingi hidup kami. Yang selalu mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan informasi pelayanan gereja kita. Namun sebelumnya, kami gembala dan pengerja mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah datang ke gereja, sudah mengikuti ibadah kita maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya pelayanan kami pada hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, informasi pelayanan gereja. Yang pertama, pelayanan diakonia. Gereja akan mengadakan kembali pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat melalui transfer bank BCA nomor 740-1488-999 atas nama GBI Globe Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh 500.000 Rp1. Jadi sebagai info bahwa selama ini kita melakukan diakonia, tapi karena kemarin ada bulan Ramadan, sementara kita stop. Jadi setelah ini kita akan kembali melakukan diakonia ya. Selanjutnya Sunday Service 14 Mei 2023 jam 10 pagi seperti biasa akan dilayani oleh Evangelis Ibu Patricia Akihari, baik sebagai onsite maupun secara online. Ibadah SDK, ibadah persekutuan keluarga, sorga di keluargaku, online ataupun onsite setiap hari Rabu jam 19.30. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu mungkin di rumahnya mau diadakan ibadah SDK bisa menghubungi pengerja yang ada ya, karena setiap 1 bulan sekali kita ada ibadah onsite di rumah atau dimanapun, mungkin ada ucapan syukur atau lain-lain. Selanjutnya pelayan doa dan konseling. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA 0812 1022 7507.
Selanjutnya, belajar Alkitab online. Bapak Ibu yang rindu menambah ilmu atau lebih memperbanyak ya sejarah Alkitab, bisa Bapak Ibu buka di YouTube channel Indra Sigar Laki. Di sana banyak pengetahuan, antara lain pengantar Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada apa kata firman Tuhan, dan juga ada sermon-sermon di sana. Saya percaya ini sudah lama dan banyak orang yang diberkati dengan YouTube channel ini. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat pada website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persembahan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank BCA 740148899 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Namun satu ayat firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena perkenananmu pada kami Tuhan, karena penyertaanmu. Ibadah kami dari awal pertengahan sudah berjalan dengan baik. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan kami sudah bersekutu dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi itu bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap pelayanannya, terlebih dalam penggembalaannya di Glow Cibubur. Kau semakin mengurapinya, Engkau semakin menambah-nambahkan hikmat dari sorga, agar supaya hamba-Mu semakin menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Berikan dia kekuatan dan kesehatan, agar supaya dia bisa melakukan segala kegiatannya dengan hati yang penuh sukacita dan kesehatan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya Tuhan kami mau merespon segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Persembahan kami ini bukanlah sebagai suatu kewajiban, tapi sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Hamba mendoakan untuk tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada hari ini, baik secara transfer ataupun dibawa ke kotak persembahan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, biar Engkau buat lancar dan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan untuk kelancaran. Terlebih dahulu di sebelah kiri saya ke depan, baru selesai, baru sebelah kanan saya. Dan yang di bawah tidak perlu ke atas karena ada kotak persembahan yang ada di bawah. Kita memberikan persembahan sambil kita bernyanyi bersama-sama dengan tim profetik kita. Tuhan Yesus memberkati. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia betul keselamatan puji Dia. Tuhan
pun kita semua bangkit berdiri. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ibadah di minggu pertama di bulan ini ya Tuhan. Kami bersyukur, bahkan kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk perjamuan kudus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan lewat persembahan kami berikan. Sebelum kami berpisah, kami berdoa buat bangsa dan negara ini, Tuhan yang terus memberkati pemimpin kami, baik Presiden, Wakil Presiden, seluruh Kabinet Menteri, saudara-saudara kami di TNI, Polri, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami, termasuk pemimpin di daerah, pemimpin terendah sekalipun. Tuhan pakai mereka, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat, hati yang penuh bijaksana, sehingga roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah di tahun-tahun menjelang tahun politik ini, Tuhan juga yang memberkati bangsa kami, ada kedamaian, keamanan di bangsa kami. Berkati Indonesia, sehingga Indonesia pun boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, khususnya gereja Glow, di mana-mana tempat Tuhan pakai gerejamu menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia ini, untuk terus memuliakan Tuhan. Senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semua, biarlah dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga mengucapkan berkat buat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena sakit. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah mereka hari ini juga, saat ini juga. Tuhan sembuhkan setiap penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami masalah dengan keuangan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa dan otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah ini, cinta kasih yang agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biar ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, studi kita, bahkan kesehatan kita dan masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku puja Tuhan yang besar.
lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Dan sepadan percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, katakan ku terima sekarang, kemenangan janjimu. Haleluya. Ibadah telah selesai. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan bersatu teduh, bersyukur, memuji Tuhan. Haleluya.